Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Yeswat? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Oke, dalam kesempatan pagi hari ini Ibu akan mengasih materi tentang pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita lanjutkan materi, kita tentunya harus tahu dulu KD dan KI-nya. KD-nya adalah atau kompetensi dasarnya adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya adalah pengertian integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ada faktor penghambat dan pembentuk integrasi nasional, ada pentingnya bela negara dan upaya membangun kesadaran bela negara. Oke, langsung aja Ibu menginjak materi yang awal, yaitu pengertian daripada integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan unsur-unsur dalam masyarakat menurut aturan-aturan dan kebijakan politik yang dibangun atas nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga menjadi suatu kesepakatan kesepakatan tentang tujuan nasional itu sendiri. Intinya adalah daripada arti integrasi nasional itu adalah proses penyatuan perbedaan dalam suatu negara sehingga menjadi keselarasan secara nasional dalam suatu negara. Itu inti daripada integrasi nasional itu sendiri. Lalu apa perwujudannya? Perwujudan daripada integrasi nasional yaitu adalah masyarakat dan budaya bangsa Indonesia yang heterogen atau beraneka macam. Itu diungkapkan dalam semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian masih ingat juga ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diungkapkan oleh seorang empu, yaitu Empu Tantular, yaitu dari kerajaan Majapahit. Itu cerita dulu ya, semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Lalu di sini ada beberapa pengertian tentang integrasi nasional yang dikemukakan oleh para ahli. Konsepnya banyak di buku kalian, di LKS atau di buku pegangan, coba dilihat, nanti dicocokkan aja apa pengertian daripada integrasi nasional itu menurut pendapat para ahli. Yang kedua adalah adanya syarat integrasi. Di sini ada menurut pendapat William. Menurut beliau adalah syarat keberhasilan suatu negara, suatu integrasi sebagai berikut. Misalnya anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Ada juga terciptanya kesepakatan antara mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan oleh yang dijadikan pedoman itu misalnya. Lalu yang materi berikutnya adalah pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa pentingnya daripada integrasi nasional itu sendiri dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Apa perwujudannya? Itu di situ ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya adanya kemampuan dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Lalu adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing, adanya kemampuan untuk mereaksi dan pencegahan dominasi ekonomi asing. Itu misalnya tadi ya, yang merupakan faktor yang berhubungan dengan integrasi nasional, faktornya. Lalu ada di sini juga ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nih di sini ada faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Di sini kita
yang pertama adalah faktor pendorongnya. Faktor pendorong terciptanya integrasi nasional, misalnya adanya rasa senasib dan sepenanggungan atau seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Jadi sama-sama mempunyai sejarah yang sama. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol-simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sama faktor pendorongnya. Yang ketiga adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Itu adalah faktor pendorong untuk pembentukan integrasi nasional. Itu faktor pendorongnya. Lalu yang menjadi faktor masih ada lagi ya, sebenarnya faktor pendorongnya banyak. Ibu contohnya adalah ada 3 aja. Nanti yang lain bisa dicari di buku atau sumber manapun bisa. Yang kedua adalah faktor penghambat integrasi nasional. Apa sih yang menghambat faktor tersebut? Misalnya masyarakat Indonesia yang heterogen. Heterogen itu maksudnya beraneka macam ragam agama, suku, bangsa, suku, adat, budaya, itu yang menghambat. Jadi untuk menyatukan itu kan kita harus menjalin kerjasama yang baik antara misalnya masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Gitu. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Itu yang mengakibatkan misalnya kalau misalnya mau menjangkau ke pelosok-pelosok itu kan kita agak susah tuh. Itu adalah faktor wilayah yang menghambat. Jadi misalnya yang di daerah sini sudah kita misalkan itu udah bagus. Tapi untuk daerah pelosok-pelosok mungkin TV aja masih belum ada. Nah itulah yang menghambat mendorong faktor integrasi nasional. Lalu ada juga yaitu misalnya itu tadi wilayah, ya udah cukup 2 aja, nanti yang faktor lain bisa dicari sendiri karena ini kan waktunya juga terbatas ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa baca di buku. Ibu hanya mengantarkan materi-materi yang kalian harus tahu. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah pentingnya upaya bela negara. Apa sih pengertian daripada bela negara? Bela negara adalah konsepnya adalah secara fisik dan non fisik. Dengan mengangkat, kalau fisik itu dengan misalnya mengangkat senjata atau kita perang. Kalau non fisik diidentifikasikan sebagai upaya untuk mempertahankan negara. Bagaimana caranya? Meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu misalnya kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Itu yang secara fisik. Non fisik, kalau fisik kita bisa melalui misalnya perang. Itu bila upaya bela negara. Lalu pembelaan yang diwujudkan bagaimana? Perwujudannya adalah dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara, merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi seluruh setiap warga negara. Upayanya bagaimana pertahanan? Kita harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa sih hak kita sebagai warga negara? Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara ialah misalnya kita membantu meningkatkan pertahanan negara. Itu misalnya contohnya ya. Ada lagi yaitu kalau di luar negeri sana ada ya yang namanya, kalau di sini bela negara, kalau di sana ada pendidikannya bela negara juga. Kalau bela negara ini dilakukan dengan perwujudan misalnya mengatasnamakan bangsa negara kita. Misalnya kita bisa mengadakan mengatasi ancaman atau hambatan atau tantangan yang ada di negara kita. Bagaimana caranya? Misalnya secara kecil aja di lingkungan adalah misalnya yang sekarang ini adalah lingkungan RT, lingkungan wilayah kita ini. Bagaimana caranya untuk menciptakan keamanan di dalam lingkungan kita? Itu upaya termasuk dalam upaya bela negara yang istilahnya lingkup kecil gitu ya. Itu bisa. Lalu apa sih pengertian yang daripada ancaman dan tantangan serta hambatan dalam gangguan itu? Misalnya ancaman itu adalah apa? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang
dilakukan secara konseptual yang tindakan bisa melalui tindakan kriminal atau politis, itu yang ancaman. Kalau yang tantangan ada hal atau usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan, menggugah kemampuan, itu tantangan. Bagaimana sih? Oh, ini ada tantangan nih. Bagaimana caranya saya bisa melakukan itu tantangan. Hambatan apa hambatan? Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Itu kalau gangguan adalah usaha yang berasal dari luar yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Itu yang gangguan. Lalu apa dasar hukum daripada bela negara itu sendiri? Banyak di sini, ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Misalnya TAP MPR nomor 6 tahun 73 tentang konsep kawasan Nusantara dan keamanan nasional. Lalu ada juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Ada juga TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Itu adalah dasar-dasar hukum, tapi sebenarnya masih banyak ya. Kalian ada di buku kalian. Ini Ibu hanya mengasih ringkasan materinya sedikit saja. Nanti selanjutnya kalian bisa pelajari lagi di buku kalian, ada buku pegangan ya. Lalu materi yang terakhir adalah upaya membangun kesadaran bela negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2 ditegaskan bahwa bentuk usaha pembelaan negara adalah sebagai berikut: adanya pendidikan kewarganegaraan. Ini dalam pasal 37, pasal 37 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional. Dijelaskan di situ bahwa adanya satu materi atau kajian wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan, yaitu PPKN itu tadi. Pendidikan kewarganegaraan itu wajib, harus ada di sekolah-sekolah. Lalu di situ ada juga yaitu pelatihan dasar kemiliteran. Nah, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer selain TNI adalah unsur mahasiswa. Contohnya kan di kampus tuh ada Menwa tuh. Nah, itu merupakan pelatihan dasar kemiliteran. Meskipun dia bukan tentara atau TNI, tapi dia ada organisasi Menwa yang ada di sekolah. Lalu ada juga pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ini secara sukarela atau secara wajib, ini wajib militer yang itu. Lalu ada juga pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Apa ini yang dimaksud dengan keahlian atau profesi? Di sini adalah contohnya misalnya sebagai atlet nasional mengharumkan bangsa, misalnya ikut Asian Games. Terus yang misalnya yang pendidikan lagi ada Olimpiade, ada SEA Games, ada Olimpiade matematika, fisika. Itu adalah merupakan pengabdian sesuai dengan keahlian profesi. Itu pengabdian sesuai profesinya. Jadi tidak hanya TNI aja yang pengabdian atau bela negara itu, kita juga bisa yang disebut dengan itu tadi, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Sekarang misalnya dokter sekarang karena musimnya lagi musim corona ini, dia adalah merupakan suatu pengabdian yang terbesar kepada negara kita. Dia yang berjuang untuk menyembuhkan yang kena virus-virus corona itu tadi. Itu adalah pengabdian keahlian dalam bidang profesi. Oke anak-anak, setelah ulasan dari materi tersebut tadi Ibu udah bacakan rangkumannya. Nanti untuk tugasnya adalah kalian buka di GCR. Ibu akan kirimkan tugas lewat situ ya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Jangan lupa dikerjakan. Itu karena untuk penilaian kalian nanti. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.